My boys won't hesitate to run up on your boy. 엉덩이 빵빵빵 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 당당당 등장은 짜짜짜 띠자띠자 팡팡팡 디스코. Nah, dimensi yang pertama yaitu hubungan dimensi organisasi ke dimensi moral etika. Contoh kasusnya itu ada sebuah organisasi pemerintahan yaitu DPR mempunyai norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPR RI. Nah, dari contoh kasus tersebut, apa sih hubungannya dengan dimensi organisasi dan moral etika? Di dimensi organisasi itu ada sebuah organisasi yaitu DPR, dan dimensi moral etikanya itu yaitu adanya peraturan atau landasan etik yang harus dilakukan oleh para anggota DPR RI. Nah, terus dimensi yang kedua yaitu hubungan antara dimensi kebijakan dengan dimensi manajemen. Contoh kasusnya itu adanya kebijakan PPKM dari pemerintah untuk melakukan semua kegiatan di rumah. Lalu pemerintah memberikan semua pelayanannya dalam bentuk online atau contohnya seperti membuat KTP itu dengan mendaftarkan secara online. Jadi contoh kasus ini dengan hubungannya kebijakan dan manajemen itu gimana? Adanya dimensi kebijakan itu yaitu adanya kebijakan PPKM dari pemerintah. Nah, di manajemennya itu adanya pemerintah memberikan pelayanan secara online karena adanya kebijakan PPKM yang mengharuskan kita semua berada di rumah. Dimensi yang kedua yaitu dimensi moral etika dengan dimensi lingkungan. Lalu dimensi yang ketiga yaitu ada dimensi moral etika dengan dimensi lingkungan. Apa sih hubungannya? Nah, ini ada contoh kasusnya, yaitu contohnya pada masyarakat sekarang banyak membangun sebuah bangunan untuk kepentingan pribadi atau kelompok dengan mengorbankan lingkungan habitat para hewan. Kurangnya lahan dan keegoisan manusia mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem di lingkungan. Contohnya membuka lahan dan dalam hutan dengan menebang pohon dan membuat habitat para hewan hilang sumber makanan. Hilang sumber makanan, menyebabkan para hewan harus mencari makanan ke pemukiman warga yang menyebabkan warga ketakutan. Nah, di sini bisa dilihat dari hubungan antara dimensi moral etika dan dimensi lingkungan dari kasus tersebut, yaitu adanya dimensi moral etika yang dimana pada saat sekarang ini masyarakat itu sudah tidak peduli lagi akan alamnya gitu loh. Mereka sendiri egois terhadap apa yang harus mereka dapatkan dan berpengaruh kepada lingkungan, yaitu seperti apa para hewan-hewan itu tidak bisa mendapatkan makanan yang mengakibatkan mereka turun ke pemukiman warga dan mengganggu para warga yang membuat para warga ketakutan. Dimensi selanjutnya yaitu dimensi yang keempat tentang dimensi moral yang berhubungan dengan dimensi kinerja. Nah, contoh kasusnya itu pada pemerintahan rezim Soeharto yang bersifat otoriter, banyak kasus korupsi, inflasi, hingga pada akhirnya mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menurunkan Soeharto, sehingga pada akhirnya beliau mundur dari kursi presiden. Nah, di sini maksudnya hubungannya tuh dengan kasus ini dengan moral etika itu apa? Dengan dimensi moral etika yaitu dimana pada zaman itu, pada pemerintahan itu moral etikanya itu buruk karena banyaknya tingkat korupsi, terus inflasi gitu. Nah, lalu berpengaruhlah kepada kinerjanya, yang berarti kan kinerja pada pemerintahan tersebut juga buruk. Selanjutnya yaitu dimensi moral etika yang berhubungan dengan dimensi manajemen. Contohnya itu, pada saat ini banyak seorang yang bekerja untuk melayani publik memiliki sifat individualisme atau mementingkan diri sendiri. Itu banyak terjadi yang menyebabkan kondisi pelayanan publik di Indonesia saat ini menjadi sangat buruk karena masih diwarnai dengan praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dalam pelayanan publik
juga masih diperparah dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengingatkan para birokrasi untuk bekerja lebih profesional lagi. Nah, di sini dimensi moral etikanya itu di mana? Yaitu dimensi moral etikanya itu banyaknya para pegawai pada zaman sekarang itu yang memiliki sifat buruk atau biasanya sifat individualisme, dan mereka tuh zaman sekarang itu banyak banget kayak menggunakan orang dalam seperti itu. Nah, gitu di manajemennya itu berpengaruh, jadi pelayanannya itu jadi buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safia Almarani. Di sini saya akan membacakan 5 contoh kasus hubungan resiprokal antar dimensi administrasi publik menurut Jeremias Tekeban. Yang pertama adalah dimensi kebijakan ke dimensi lingkungan. Contoh kasusnya adalah kebijakan perusahaan untuk menjaga lingkungan masyarakat dari limbah yang dibuang dengan menggunakan peralatan dan metode produksi yang ramah lingkungan. Adapun dimensi kebijakan di sini adalah kebijakan yang dibuat oleh perusahaan tersebut yang sangat berpengaruh ke lingkungan tersebut, yakni dengan menggunakan peralatan dan metode produksi yang ramah lingkungan untuk menghindari kerusakan dari lingkungan tersebut. Yang kedua adalah dimensi lingkungan ke dimensi kebijakan. Contoh kasusnya yakni permasalahan pencemaran limbah industri kulit yang ada di Kabupaten Magetan, sehingga membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam mengatasi pencemaran limbah industri kulit tersebut. Adapun yang termasuk ke dalam dimensi lingkungan di sini adalah permasalahan lingkungannya, yakni adanya pencemaran limbah, sehingga dibuatlah kebijakan oleh pemerintah untuk mengatasi pencemaran tersebut, sehingga hal ini sangatlah berkaitan antara dimensi lingkungan ke dimensi kebijakan. Selanjutnya yang ketiga, yakni dimensi moral etika ke dimensi kebijakan. Contoh kasusnya adalah saat ini banyak sekali kasus pornografi, cyberbullying di media sosial. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan tentang etika, pembatasan dalam bermedia sosial yang sangat penting dan harus diterapkan sejak dini, serta penggunaannya juga telah diatur dalam UU ITE nomor 11 tahun 2008 dan UU ITE nomor 19 tahun 2016. Adapun dimensi moral etika di sini adalah adanya kasus pornografi dan cyberbullying dan lain-lainnya yang diakibatkan oleh penurunan moral pada remaja khususnya, sehingga beralih pula ke dimensi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yakni kebijakan tentang etika, pembatasan dalam media sosial yang diatur dalam undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 dan Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Yang keempat adalah dimensi kebijakan ke dimensi organisasi. Contoh kasusnya, adanya kebijakan PPKM membuat pemerintah mengadakan organisasi Satgas COVID-19. Adapun kebijakan di sini adalah kebijakan PPKM yang berkaitan dengan organisasi, yaitu Satgas COVID-19 yang dibuat dengan tujuan untuk merealisasikan kebijakan PPKM tersebut. Jadi dimensi kebijakan ini berkaitan ke dimensi organisasi. Yang kelima adalah dimensi organisasi ke dimensi kebijakan. Contoh kasusnya, organisasi pemerintah yakni Kementerian Keuangan membuatkan kebijakan saat ini dalam situasi pandemi COVID-19, yakni memberikan bantuan langsung tunai BLT sebesar 2,4 juta yang ditargetkan kepada 12 juta pelaku UMKM. Adapun dimensi organisasi di sini adalah Kementerian Keuangan yang berhubungan langsung dengan kebijakannya, yaitu memberikan bantuan langsung tunai BLT sebesar 2,4 juta. Jadi, dimensi organisasi ini sangatlah berkaitan dengan dimensi kebijakan yang dibuat karena dalam situasi pandemi COVID-19. Halo, perkenalkan nama saya Gasela Karina Dianti dari kelas 1C dengan NIM 66612100069. Di sini saya akan melanjutkan hasil analisis kelompok contoh kasus hubungan resiprokal antar dimensi administrasi publik menurut Jeremias Tekeban. Yang pertama, ada dimensi lingkungan ke dimensi kinerja. Contoh kasusnya seperti kita sebagai mahasiswa, bila dalam lingkungan kelas atau di lingkungan universitas, kita difasilitasi dengan berbagai macam fasilitas penunjang dalam mengerjakan tugas, penelitian, dan yang lainnya. Itu semua akan mempengaruhi hasil dari pekerjaan yang kita lakukan.
kualitas yang dihasilkan akan bagus dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Yang kedua, dimensi kinerja ke dimensi organisasi. Contoh kasusnya, jika ada seseorang yang memiliki kinerja atau kualitas para pekerjaannya bagus dan memiliki tingkat keahlian yang tinggi, tetapi hal itu akan tetap berpengaruh terhadap organisasinya. Yang ketiga, ada dimensi organisasi ke dimensi manajemen. Contohnya seperti adanya dinas kesehatan daerah yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sedang mengalami permasalahan kesehatan. Lalu, ada dimensi kinerja ke dimensi manajemen. Contoh kasusnya seperti saat ini kinerja Satgas COVID yang belum maksimal menyebabkan masih banyaknya perkumpulan orang yang belum taat terhadap protokol kesehatan. Hal ini yang membuat manajemen penambahan waktu untuk kerja agar dapat menertibkan orang-orang yang masih berkumpul. Lalu yang terakhir, ada dimensi manajemen ke dimensi kinerja. Contohnya, seperti ada di berita, staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga mengatakan PT Perkebunan Nasional mulai melakukan terobosan dengan bertransformasi dari perusahaan tradisional menjadi perusahaan dengan standar IT Maturity Level 4, sehingga dapat menghasilkan kenaikan laba bersih sebesar 227,81%, yakni senilai sekitar 141,45 triliun atau naik 2 kali lipat lebih dari tahun lalu yang sebelumnya bahkan rugi sebesar 1,1 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Take Pandros dari kelas 1C. Saya ingin menjelaskan tentang hubungan dimensi kinerja dan dimensi lingkungan. Contoh kasusnya adalah karena tenaga kesehatan di Indonesia dan fasilitas kesehatan di Indonesia masih kurang, kasus COVID pun melonjak hingga 50.000 kasus per hari. Selanjutnya yang kedua adalah hubungan antara dimensi lingkungan ke dimensi organisasi. Contoh kasusnya adalah wilayah DKI Jakarta yang sudah banyak sekali limbah dan sampah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Akhirnya pemerintah DKI Jakarta, yaitu Gubernur DKI Jakarta, setuju untuk membentuk pasukan orangnya. Yang ketiga, dari dimensi manajemen ke dimensi lingkungan. Contoh kasusnya adalah pelayanan pembuatan SIM keliling yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya di wilayah Jakarta, dilakukan karena adanya pandemi, dampak dari pandemi COVID-19. Yang keempat adalah dimensi kebijakan dan moral etika. Karena kebijakan pemerintah untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh akibat dari pandemi, hal ini menyebabkan banyak pelajar di Indonesia yang kehilangan sosok figur yang ditiru. Kondisi tersebut membawa kekosongan pendidikan moral dan karakter, sehingga banyak kasus saat ini seperti peserta didik yang berani berkata kasar kepada guru ketika pembelajaran yang berlangsung virtual. Mereka juga hanya disibukkan dengan hal-hal seperti berkumpul, membicarakan hal-hal yang kurang bermanfaat. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan hubungan antara dimensi-dimensi yang ada di administrasi publik. Nah, selanjutnya itu ada dimensi organisasi ke dimensi lingkungan. Contohnya, organisasi Papua Merdeka membuat wilayah perang di kota Sorong dan menghimbau pendatang untuk pergi dan meninggalkan wilayah tersebut. Nah, selanjutnya ada dimensi organisasi ke dimensi kerja. Contohnya, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI adalah organisasi yang dibentuk untuk mengawasi kinerja dalam penyiaran di Indonesia. Tetapi akhir-akhir ini, kinerja dari KPI sendiri pun memburuk, seperti kasus sensor, di mana kasus sensor oleh KPI tidak semestinya disensor. Selanjutnya ada dimensi lingkungan ke dimensi manajemen. Contohnya itu, di zaman globalisasi seperti sekarang, perusahaan banyak bermunculan. Nah, perusahaan yang baru itu muncul di berbagai bidang.
perusahaan lama menjadi banyak pesaing. Para pesaing inilah yang bisa memengaruhi manajemen dalam perusahaan atau organisasi. Selanjutnya ada dimensi lingkungan ke dimensi moral atau etika. Nah, contohnya itu di saat ini anak-anak seringkali berada di sekitar masyarakat yang kurang sesuai dengan kata lain salah pergaulan. Hal ini menyebabkan luntur atau bahkan hilangnya sikap sopan santun dan tata krama yang merupakan jati diri dari bangsa Indonesia. Selanjutnya ada dimensi kerja dan ke dimensi moral atau etika. Contohnya itu program kinerja pemerintah melalui Kemendikbud, yakni menumbuhkan pendidikan moral dan karakter pada anak sejak dini sehingga hal-hal tersebut mengurangi hal-hal yang diinginkan atau menanggulangi pergaulan bebas pada remaja.